Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama di sini saya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini. Itu semua adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah. Di sini pantas untuk kita syukuri, dan salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama Bapak Ketua Umum KKJST Sulawesi Tengah beserta rombongan yang kami hormati, yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Bapak-bapak tokoh adat yang sempat hadir, tokoh masyarakat, dan juga di sini kami melihat juga ada salah satu caleg dari Perindo yang sempat hadir bersama kita untuk di DPRD Kabupaten yang kami hormati, yaitu beliau mantan Kades Karya Mukti untuk periode yang lalu. Kebetulan beliau ada di sini. Coba berdiri Pak, supaya dikenal. Apa yang kenal baru Pak Dalang rupanya. Pertama-tama di sini kami akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Umum KKJST Sulawesi Tengah, Caleg DPR RI Dapil Sulteng dari Partai PKS. Yang ketiga doa dan sekalian penutup. Jadi baiklah, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum KKJST Sulteng, yaitu Caleg DPR RI Dapil Sulteng dari Partai PKS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati Pak Kades, ya, mantan Kades Karya Mukti. Yang kami hormati seluruh tokoh tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Karya Mukti, ibu-ibu sekalian mungkin dari Majelis Taklim, dan juga saya hormati sahabat-sahabat saya yang datang dari Bali. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di sore ini kita bisa ketemu kembali dengan kedua ini dengan bapak-bapak ibu sekalian, walaupun hari ini mungkin tidak sebanyak pada saat yang pertama, tapi yang hadir ini juga tokoh-tokoh, kami tahu tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang
sebagian kemarin hadir pada pertemuan pertama. Mari Pak. Lanjut pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kami melakukan silaturahmi dengan seluruh tokoh masyarakat di Karya Mukti sekaitan dengan rencana saya sebagai Ketua Umum Kerukunan Jawa itu untuk maju ke DPR RI. Jadi memang perlu sosialisasi. Nah, sosialisasi yang kedua ini kami harapkan nanti ada progres untuk bisa bagaimana membangun silaturahmi yang lebih baik ke depannya dan untuk mewujudkan tujuan kita. Karena untuk maju ke DPR RI ini perlu kerja berat dan harus didukung sebanyak pihak. Untuk itu kami mohon dukungan juga dari seluruh masyarakat Karya Mukti sekaitan dengan saya maju ke DPR RI. Nah, untuk maju ke DPR RI memang saya membrandingnya sebagian besar itu kepada daerah transmigrasi, karena saya orang Jawa, masyarakat Jawa banyakkan di Sulawesi Tengah walaupun tidak semua, sebagian besar itu daerah trans, sehingga saya kunjungi daerah trans. Kalau saya mengunjungi semua Sulawesi Tengah memang agak berat, tapi spot-spot transmigrasi yang harus saya kunjungi, titik-titik transmigrasi, sehingga nanti tahu bahwa saya maju ke DPR RI, masyarakat Jawa tahu sama DPR RI, juga masyarakat dari Bali, karena di sini juga ada Bali daerah Bali. Kebetulan saya juga komunikasi intens dengan teman-teman dari Bali. Kalau di mana di Pantai Timur itu ada di desa Pak Kades Suli ya, Pak Kades Suli dengan kepala dusun-dusunnya itu komunikasi juga. Terus di Kota Palu juga gitu, ada tokoh-tokoh dari Bali yang bahkan ke rumah saya memberi dukungan gitu. Lupa namanya Pak Ibu dulu suaminya BRI ya, kebetulan istrinya itu dulu kepala sekolah ya, siapa namanya istri yang saya kenal Bu Herlina ya, Bu Herlina. Saya nggak tahu di Nyoman Herlina atau di Herlina, yang saya sebut biasanya Ibu Herlina. Suaminya orang pegawai bank BRI, dan itu sangat juga intens mendukung saya, sehingga saya kalau kunjungan ke daerah saya sampaikan bahwa saya tidak hanya mewakili orang Jawa, sebenarnya mewakili seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, terutama daerah trans itu menjadi perhatian. Saya ingat bahwa Pak Darto dulu juga sangat perhatian dengan daerah trans. Makanya selain di sini, mungkin pernah ke sini juga Pak Darto kan berapa kali ke sini? Makan di mana? Di sana ya. Ada. Pak Darto selain di sini juga pasti pernah. Beliau juga almarhum itu ke Dataran Bulan. Makanya beliau di Dataran Bulan sampai sekarang tuh menunggu saya. Tapi saya belum sempat, mungkin dijadwalkan di setelah Lebaran. Di sana di Dataran Bulan juga bukan orang Jawa saja, ada orang Lombok juga yang banyak, orang Lombok banyak. Saya nggak tahu di sini Lombok ada juga ya? Ada juga. Termasuk ada yang hadir. Oke. Untuk itu kunjungan ke daerah trans ini sangat penting untuk mensosialisasikan sekaligus silaturahmi saya dengan masyarakat. Kalau anggota DPR itu sebaiknya kan dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat bisa komunikasi. Dan saya memang sebagai Ketua Kerukunan Jawa berapa kali ke daerah trans, pernah ke Lampasio kalau Pantai Timur terlalu sering karena istri saya kebetulan juga Pantai Timur, jadi berseberangan ini. Istri saya di Tomini, di Palasa. Jadi sering ke daerah trans, tapi di Karya Mukti, Lembah Mukti ini kalau yang sebagai Ketua Kerukunan Jawa mungkin tidak sering, tapi pernah pada saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas itu dulu mendampingi Pak Gubernur,
Pak Wagub itu saya sering mendampingi pada saat kepala dinas. Nah sekarang saya sudah tidak kepala dinas lagi, sudah pensiun. Setelah kepala dinas saya kepala dinas itu terakhir tahun 2016, saya pindah ke Jakarta. Nah sekarang alhamdulillah kepala dinasnya juga adik saya, sahabat saya gitu, yang sama-sama dari perhubungan dan ikut. Ini Pak Marno, Pak Sumarno, berdiri Mas Marno. Supaya kenal, ini kepala dinas perhubungan. Banyak yang kenal. Ini udah pernah ke tempat Dan beliau ini punya kapal juga ya, di perahu di sini ya, untuk mancing. Tapi kapasitas beliau bukan kepala dinas ya. Dan kepada saya menemani saya karena beliau sering ke Pantai Barat sini Mas Bara ya, punya perahu sering mancing di sini di Pangasean ya. Dan saya didampingi teman-teman saya di sini ada Pak Haji Hasan, dan ada Pak Katiran. Pak Katiran itu keluarganya di sini. Istri dari sini. Sabang. Dari Sabang. Pak Danuri, Mas Danuri, Pak Ciartono, Pak Samsudin di sana. Pak Samsudin penjaga gawang, sekretaris kerukunan Kawandowo. Kalau di kepengurusan organisasi, beliau sekretaris Kawandowo yang ngurusi seni. Jadi saya juga termasuk juga suka seni gitu. Ya saya beberapa kali juga terlibat dalam membangun Kawandowo, termasuk mendatangkan wayang kulit ya. Minta bantuan, dapat gamelan Ada set. yang kembali kami sampaikan, saya titik utama sosialisasi saya ada di daerah Trans. Yaitu saya sekali lagi mohon dukungannya untuk bisa maju ke DPR RI, mudah-mudahan. Dan sepertinya orang Jawa yang masih sementara satu-satunya ya kelihatannya yang mau maju ke DPR RI. Tapi kalau DPR RI itu pialanya lebih mudah. Tapi kalau DPR kabupaten biasanya ada tetangga juga. DPR provinsi lebih masih ada. Tapi kalau DPR pusat biasanya tidak begitu banyak. Yang setahu saya ya kalau PKS itu saya Musakinah itu DPR RI, saya nomor 2, nomor 2. Di belakangnya ada Sarifudin Etal, terus Bu Pipi, Dr. Pipi dan Pak Sarifudin Malapanga, Pak Sikenawa dengan satunya Dr. Sapa Evi. Nah saya dapat nomor urut 2 PKS, nomor urut 2. Kita berharap saya bisa membawa suara atau mendapat suara besar sehingga nanti bisa membawa dampak positif baik itu kepada partai maupun orang Jawa. Harapan saya ya orang Jawa, Wagubnya itu bisa orang Jawa, Wagubnya orang Jawa. Kalau di sana ada Pak Sahabat, Pak Demo di sana mau maju ya kita sebenarnya sepakat juga sepanjang orang Jawa. Tapi nanti masih banyak lagi di sini yang bisa untuk bisa maju ke kepala daerah. Adanya Pak Haji Hasan yang namanya Pak Mahmud itu juga bagus, mencalonkan DPR RI dari Tulungagung. Dapil Jatim. Nah, saya dari Sulawesi Utara kalau bisa memperoleh suara besar itu bisa berdampak partai dan tentunya kepada orang Jawa yang duduk di pemerintahan. Kita berharap orang Jawa ini, Mas Marno ini juga baru saja dilantiknya, belum lama, 2 bulan kali ya, baru 2 bulan. Jadi itu juga bagian dari perjuangan juga. Itu mungkin kita harus saling menolong. Kalau Mas Marno tidak didukung, yakin Mas Marno juga tidak mau ke sini juga. Apa ini itu? Nah, begitu juga. Kalau saya didukung, saya akan membantu bapak-bapak membantu saya. Jadi saling membantu memang. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Yang paling bermanfaat pada saat kita saling silaturahmi, saling mendukung. Kalau sekarang nggak mungkin bapak-bapak mau ngomong DPR RI, nggak mungkin ketemu bapak. Mau ketemu siapa ya? Ya ada nama-nama yang dikenal, tapi untuk ketemu susah gitu. Untuk ketemu susah, karena nggak punya hubungan emosional. Kalau yang ada sekarang mungkin ya DPR RI ya, nah, Pak Supratman di atas mungkin pernah ada kenal lah. Namanya pun
nama pun nggak kenal ya. Ada juga Pak Muhyiddin, yang paling populer mungkin Pak Muhyiddin. Muhyiddin Said. Pak Muhyiddin Said. Tapi pernah ketemu Pak? Belum. Kalau beliau Pernah? sering Pak, Sering ya? sering ke Karya Mukti. Ke sini ya? Ya, dan selama ini yang selalu menang itu Pak Adil. Haji Muhyiddin. Pak Adil Muhyiddin. Ini iparnya. Iya. Jadi kalau kenal bisa saling ketemu, lebih mudah ketemu, yang jelas. Ya apalagi saya sebagai ketua kerukunan Jawa tentu akan lebih dekat, lebih mudah komunikasi. Di telepon juga bisa. Ada yang telepon juga WA biasanya ngomong. Karena banyaknya itu WA saja dulu, nanti baru kita respon. Kadang-kadang saya telepon juga. Kemarin telepon WA juga kamu. Siapa yang dapat? Pak siapa yang kemarin dapat baju itu? Yang meminta langsung Saya, ke sini ya? saya. Ada WA gitu ya? Ya, ketua. Oh ketua ya? Oh ketua nih, ketua. WA, kita komunikasi. Rumahnya seperti sini kalau? Iya. Seperti sini. Saya belum sempat ke rumahnya, janji beliau ada di rumah. Tadi di sana Pak, sudah sama-sama tadi. Oh, nanti yang sama-sama ya? bicara sama Bapak. Oh nanti. Yang Iya. baju hijau tadi. Baju hijau tadi ya. Bukan yang baju hijau. Bukan. Yang baju hijau? Iya, baju hijau. Saya nggak apa. Jadi lebih enak, bisa silaturahmi. Bisa komunikasi. Saya kira itu sekali lagi saya mohon dukungannya. Saya dari Partai PKS nomor 2. Dan saya berharap nanti saya bisa pasang baliho juga di sini. Minimal seperti Pak Dino sana ditempel sana bisa. Nah, saya bawa juga. Ditempel seperti itu. Ukurannya juga sedikit lebih besar dari Pak Dino. Jadi kalau kita bisa di sana dijadikan ditempel sana. Untuk lebih simpel. Tapi ada juga baliho yang besar tapi perlu kayu yang banyak gitu. Jadi nanti kalau masang tentu juga ada konsekuensinya, kayu dan sebagainya. Ya, itu kita tentu saya yang nyiapkan. Rencana juga mau cari bikin yang simpel aja, kecil, nanti ditempel seperti Pak Multi. Tapi yang banyak. Jadi nanti mohon saya dibantu kira-kira lewat Pak Katiran dan Pak. Ini bisa lewat Bapak dicarikan tim ya, tim. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya Untuk pemasangan. untuk memasangkan baliho. Insya Allah. Mungkin setiap dusun kalau ada minimal ada 1, 2 gitu. Kita berharap seperti itu. Saya kira itu, jadi saya sekali lagi aja hanya menyampaikan itu. Dan kunjungan saya ke sini mungkin juga sekaligus menyampaikan apa yang diminta sebelumnya. Iya. Yaitu ada bola voli, bola kaki, ada baju juga ya. Tapi karena ada yang kurang, mohon diterima dulu. Insya Allah nanti dikirim menyusul lewat travel, lewat angkutan. Nanti mana yang duluan monggo diatur saja. Lewat Pak Katiran ya. Iya. Nah, tapi ada angkutan yang rutin ke sini. Nanti Pak Katiran yang bawa, supaya lebih cepat. Kalau nunggu ke sini seperti saya mau ke sini kan ternyata tidak bisa cepat karena kesibukan juga. Mohon dimaklumi kalau saya lama, bukan saya tidak ingat, tetapi karena kesibukan sudah cukup banyak. Dan saya juga baru pensiun itu bulan ini, bulan Mei. Jadi baru 1 bulan saya pensiun. Sehingga sebelumnya saya tugas di Jakarta terus, bolak-balik Jakarta, sehingga setelah kedatangan saat itu untuk kembali ke sini agak sulit. Bukan saya tidak ingat, tapi memang saya masih tugas di Jakarta. Ini baru pensiun 1 bulan. Nah, nanti itu harapan kami, mohon diterima. Ada bola kaki, ada bola voli, ada kostum. Kekurangannya nanti bisa saya sampaikan, saya kirim. Terus juga ada baju surjan, itu juga kurang lihatnya, baru 15 diminta 20. Saya karena pertemuan pertama itu kesalahan saya tidak nyatat, jadi lupa. Jadi kita terpaksa beli lagi. Jadi ini kalau yang ini tidak bisa cepat, yang baju surjan, karena belinya di Jogja. Jadi perlu waktu padahal mungkin paling tidak itu 1-2 minggu. Paling tidak perlu waktu 1-2 minggu untuk mendatangkan baju surjan itu.
kekurangannya. Dan nanti kalau bisa juga dihitung ukurannya apa saja gitu. Jangan sampai kalau kebesaran bisa dikecilkan, kalau kekecilan tidak bisa dibesarkan. Kalau kekecilan tidak bisa dibesarkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya selaku Ketua Umum KKJST, selaku pribadi Hendro Surahmat, saya ingin mengajukan menjadi DPR RI, mengajukan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, mohon dapat dukungan dari masyarakat di karya. Saya kira demikian, dan setelah itu mungkin kami serahkan ke Pak Haji Hasan. Pak Haji Hasan ini bisnisnya banyak, mau ke sini kemarin saya nggak mau diajak, saya ikut ke Pantai Barat, rupanya ada emas. Saya baru tahu beliau mau ikut bisnis tambang emas. Dia bengkel, beliau usahanya bengkel Agung Steel di Palu. Ada yang menambahkan? Pak Haji Hasan, monggo. Yang jelas, karena Pak Haji Hasan bukan PNS, boleh ngomong sampai pendukung. Yang lain yang terkait dengan pegawai pemerintah nggak boleh. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita hampir bisa bersua dengan dulur-dulur di Karya Mukti. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut dan sehingga Pak Hendro bisa duduk di Senayan. Syukur-syukur nanti kalau bisa jadi menteri dan selalu ingat kepada Karya Mukti. Bapak Ibu sekalian, warga Karya Mukti, saya menambahkan sedikit ya dari untuk kemenangan Pak Hendro. Saya harapkan di sini dibentuk suatu tim pemenangan setiap dusunnya, sehingga setelah terbentuk nanti di WA-kan kepada Pak Hendro atau ke saya, sehingga kalau saya menghubungi mudah perkembangannya sampai di mana, kira-kira dapat suara berapa. Jadi kalau ngambang nanti kita nggak bisa deteksi. Jadi suaranya Pak Hendro itu mungkin H kurang sebulan atau H kurang 10 hari bahwa kita sudah tahu Pak Hendro dapat suara 140.000. Itu harus dibuat tim, dan setiap tim laporan dan tanggung jawab. Setiap kebutuhan dilaporkan. Pak Hendro perlu ini, baliho kurang, bola voli kurang, bola kaki kurang. Itu perlu dari tim-tim. Nah, kepala tim inilah yang semuanya melaporkan kepada Pak Hendro atau tim yang ada di Palu. Jadi kita tidak ngambang, kalau begini ngambang nanti. Oh iya Pak, sana suaranya bagus, sana bagus Pak, saya dapat ini. Kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Bapak yang laporkan dari ketua tim sini, sapamnya dari Pak, siapa namanya Pak? Pak Fatul. Saya bahwa Karya Mukti mendapatkan sapoman sini 6.000. Dari Wisma Mukti saya 10.000. Di lain-lain juga begitu, ada laporannya, sehingga catatan-catatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya harapkan jangan membuat laporan yang abal-abal. Jangan laporan yang abal-abal. Sehingga kita orang Jawa ini betul-betul nantinya bisa menikmati bahwa orang Jawa untuk orang Jawa. Karena selama ini kita cuma jadi penonton.
cuma jadi penonton. Jadi saya harapkan kita juga jadi pemain. Jadi pemain. Nah, salah satunya pemain kita yang bisa kita handalkan di pusat adalah Bapak Hendro Suratman. Kalau Pak Hendro jadi menteri, tentu saja nanti dari Pak Mul juga mudah untuk jadi wagub atau gubernur. Pasti dilirik orang Jawa. Yang penting Pak Hendro bisa naik duduk di Senayan, syukur-syukur kalau Anies menang, dia pasti diambil jadi menteri. Itu harapannya kita. Itu harapannya kita. Jadi saya harapkan warga di sini, khususnya Karyawan dan semua peran yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa kerjasama mendukung Pak Hendro sehingga betul-betul terasa ini orang Jawa untuk orang Jawa khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Saya rasa begitu Pak mengenai Pak Hendro. Nah, tadi disinggung mengenai ada yang usaha emas, insya Allah saya akan nanti membuatkan suatu alat. Saya sebetulnya dengan Pak Mas Marno, Pak Kadis sendiri yang mau ke sini, tapi karena bersamaan saya utamakan dulu kepentingan beliau, sehingga saya nanti mungkin lain hari akan kerjasama di sini. Saya serahkan alat-alat di sini supaya masyarakat bisa mengamati emasnya, bukan untuk orang dari luar, tapi untuk warga di sini juga. Mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan kalau ke Palu singgah di Agung Steel Construction Pasar Masumba. Jadi kalau ada alat-alat yang rusak, mungkin ada gilingan padi atau gerobak, bisa ke sana, ya. Mungkin bisa di sana. Dan kita bisa berhubungan langsung, nanti telepon saya bisa diminta sama Pak Katiran yang selalu hadir di kerukunan Jawa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Kadis karena dia pegawai negeri PNS tidak boleh. Jadi untuk sementara Pak Sumarno untuk sementara diam dulu. Mestinya dia yang harus banyak bicara Pak, karena dia ilmunya jauh lebih pintar dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan selalu di hati warga Karyamukti untuk Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hasan. Jadi tambahan dari Pak Haji Hasan menambahkan apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi sekali lagi saya berharap kita bisa bersama-sama berusaha mensukseskan kegiatan saya, representasi mewakili masyarakat Jawa terutama. Karena saya sebagai ketua umum kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Dan nanti kalau dibentuk tim, saya berharap mungkin ada tokoh di sini yang bisa dijadikan atau didudukkan sebagai ketua tim supaya bisa koordinasi, supaya tidak banyak komunikasinya, supaya memudahkan komunikasi. Saya kira itu, dan tadi sampaikan Pak Haji Hasan kalau suaranya nanti di menjelang itu, harapan kita sudah tahu kira-kira dapat berapa suara dari masyarakat di Karyamukti. Sini kalau nggak salah total pemilihnya berapa ya? 3 ribuan ya? 3 ribuan, dari 3 ribu mungkin saya dapat berapa, kan tidak semua juga pasti. Semua memilih. Ya. Belum pernah semua memilih. Belum semua memilih, pasti ada yang tidak memilih, mungkin karena sakit atau apa, ada punya halangan lain, atau mungkin ada pilihan lain. Saya tidak menutup kemungkinan semua itu pasti ada, karena memang ini demokrasi, jadi juga punya hak memilih siapapun. Walaupun saya berharap memilih saya, tapi hak itu kan pada masyarakat yang dia akan memilih. Kami persilahkan yang terbaik menurut Bapak. Sebaiknya ya kalau bisa memilih yang dikenal itu kan lebih mudah daripada yang tidak dikenal. Saya kira itu.
dari 3.000 kita dapat suara. Itu namanya tidak mungkin kan? Ya pokoknya kita serahkan pada masyarakat, kalau bisa dapat suara terbesar terbaik untuk membangun daerah ini dan Sulawesi Tengah serta bangsa. Itu yang terpenting. Saya kira demikian. Kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.